Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Revakom Rangkas Bitung. Jangan lupa sebelum menonton video ini untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan informasi selanjutnya dari Revakom. Kali ini Revakom akan menjelaskan komponen-komponen yang ada dalam laptop teman-teman. Komponen yang pertama adalah prosesor. Ini dia bentuk prosesor. Prosesor itu otak dari sebuah komputer atau sebuah laptop. Apabila prosesor ini rusak, maka disarankan teman-teman untuk segera menggantinya. Selanjutnya, yang kedua, komponen yang ada di dalam laptop kita adalah HDD atau yang biasa kita sebut dengan hard disk. Nah, hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau sistem. Segala bentuk file yang kita miliki yang berada di dalam laptop kita, baik dari video, gambar, file dokumen, Word, Office, dan yang lainnya, semua kita simpan di HDD ini. Selanjutnya, kira-kira penyakit apa yang ada di dalam harddisk ini? Maka bentuk nyata dari penyakit yang ada dalam harddisk ini adalah kinerja laptop kita sudah mulai tidak maksimal. Karena kerusakan yang ada dalam harddisk ini membuat laptop kita semakin melambat, sehingga membuat kita kesal ya. Solusinya bagaimana? Silahkan datang ke Revakom untuk cek kesehatan harddisknya. Komponen berikutnya adalah RAM atau yang biasa kita sebut dengan memori. Memori atau RAM ini berbeda dengan harddisk. Fungsi dari sebuah RAM adalah untuk membaca sistem atau semua file yang ada dalam harddisk. Silahkan lakukan upgrade RAM laptop teman-teman semua agar kinerja laptop semakin maksimal. Karena RAM juga berfungsi mempercepat cara membaca sistem, sehingga komputer akan bekerja lebih cepat dari standarnya. Komponen berikutnya adalah WiFi card atau kartu WiFi. Nah, ini teman-teman ya, apabila WiFi laptop teman-teman tidak nyala atau sinyalnya hilang, bisa jadi kartu WiFi-nya bermasalah. Atau ketika memang kartu WiFi tidak bermasalah, berarti driver yang bermasalah. Sehingga harus diinstal driver berdasarkan WiFi kartu atau WiFi card yang ada di dalam laptop teman-teman semua. Komponen selanjutnya adalah keyboard atau papan ketik. Papan ketik ini berfungsi sebagai alat input device ya, sehingga kalau misalnya alat input ini rusak, maka akan memerintahkan hal-hal yang rusak ke dalam sistem. Diusahakan untuk segera diganti apabila tombolnya sudah mulai rusak atau berjalan sendiri, karena dia akan merusak komponen yang lainnya seperti harddisk, dan sistem akan diperintahkan terus bekerja oleh keyboard yang rusak ini. Dan komponen yang satu ini adalah LED atau layar monitor. Ini juga sangat penting, karena kalau misalnya tidak ada LED, maka kita tidak tahu apakah laptop kita menyala atau tidak. Dan monitor adalah sebagai alat output atau dia berfungsi untuk menampilkan semua alat input dan sistem yang ada pada laptop kita teman-teman.
Selanjutnya HDD converter. Nah, ini adalah penyambung antara hard disk dengan motherboard, sehingga apabila laptopnya nyala namun sistem tidak terbaca atau hard disk tidak tampil, maka kemungkinan alat ini yang mengalami kerusakan pada laptop Anda. Segera untuk dicek dan diperbaiki ke Revacom Rangkas Bitung. Komponen yang tidak kalah penting untuk menghibur kita saat bekerja menggunakan laptop kita adalah soundnya atau speaker. Speaker ini Revacom juga menyediakan jasa pemasangan atau servis sound atau speaker laptop teman-teman yang rusak. Komponen yang berikutnya adalah fan atau kipas prosesor. Fan ini sangat penting buat kesehatan laptop kita, karena kalau fan-nya rusak maka prosesor akan panas dan laptopnya juga akan panas. Selanjutnya ini adalah fleksibel, teman-teman ya. Fleksibel ini kabel yang menghubungkan antara monitor dengan motherboard. Apabila monitornya normal tapi tidak muncul gambarnya, berarti fleksibelnya rusak. Segera ganti ke Revacom Rangkas Bitung. Komponen selanjutnya adalah touchpad. Touchpad ini berfungsi sebagai mouse yang ada pada laptop kita. Nah, ini yang paling urgent dan yang paling mahal biaya servisnya. Ini adalah motherboard atau MB, atau biasa kita menyebutnya dengan mesin sebuah laptop atau mesin sebuah komputer. Apabila motherboard ini rusak, maka komponen yang lainnya tidak akan bekerja, sehingga motherboard ini harus dijaga dan diperhatikan kesehatannya. Motherboard ini juga harus senantiasa diservis atau dibersihkan, karena apabila sebuah mesin tidak diservis atau tidak dibersihkan, dia akan mengalami kerusakan, dan sekalinya rusak akan mengakibatkan mati total. Selanjutnya adalah baterai. Baterai ini amat sangat penting kesehatannya, dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi agar baterai ini tetap stabil atau normal dan sehat. Caranya bisa kita gunakan sesuai standar prosedur. Komponen selanjutnya adalah baterai CMOS. Apabila jamnya ngaco atau tanggalnya ngaco, segera ganti CMOS-nya. Dan komponen yang selanjutnya adalah power charger. Power charger ini sangat dibutuhkan kesehatannya, karena dia adalah salah satu alat yang menghubungkan antara charger dengan laptop atau motherboard. Apabila power charger ini rusak, kemungkinan tidak akan ada aliran listrik dari charger langsung ke baterai melalui power charger ini. Dan selanjutnya, tidak kalah penting, ini adalah charger adaptor. Dua kemungkinan yang akan terjadi dari charger dan adaptor ini. Apabila adaptornya normal tapi kabel power tidak menyala, maka kemungkinan charger ini tidak akan bisa digunakan. Atau begitu pun sebaliknya,
Ketika kabel powernya menyala namun adaptornya rusak, maka charger ini pula tidak akan bisa digunakan. Yang harus diperhatikan adalah adaptornya normal dan kabel powernya normal, sehingga charger ini bisa digunakan. Baik, itu saja sebagian komponen yang bisa diperkenalkan dari Revacom untuk teman-teman semua. Semoga video ini memberikan manfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.